Kenapa terlambat? Jangan di apa ya, lebih pagi lagi kalau berangkat gitu ya. Oke, ibu ulangi ya. Jadi di pelajaran ibu itu ada satu peraturan. Jadi tidak boleh ada mata pelajaran buku mata pelajaran lain yang ada di atas meja. Dan dilarang keras untuk mengerjakan tugas atau apapun itu yang berkaitan yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran matematika. Begitu ya? Iya, Bu. Oke, sekarang ibu mau tanya dulu nih. Di pertemuan kemarin kalian udah belajar apa? Ayo. Ibu lagi bukunya. Salah ya. Berarti kamu nggak belajar nih. Kan nggak berangkat. Oke, jadi di pertemuan kemarin itu kita udah belajar terkait persamaan lingkaran. Iya. Lihat ya. Sambil buka bukunya. Itu ada di halaman 172 di buku paket atau halaman 23 di PLS. Oke, nah kemarin kan udah belajar terkait persamaan lingkaran. Nah, apa sih hubungannya dengan materi yang akan kita bahas yaitu irisan kerucut. Nah, jadi persamaan lingkaran itu punya saudara yaitu persamaan elips, parabola dan hiperbola yang mempunyai satu ibu yang sama yaitu irisan kerucut. Gitu ya. Nah, ada yang udah belajar untuk materi hari ini? Belum. Ada ibu sudah ingatkan ya di minggu kemarin untuk belajar dulu. Nah, itu silakan dibuka sambil dibuka bukunya ya di halaman 186. Nah, kan ada lingkaran, elips, parabola, terus juga ada hiperbola. Nah, ada yang tahu tidak untuk membedakan antara lingkaran dan elips itu bagaimana? Ada yang tahu perbedaannya? Ya. Nah, terus kan kita membahas tentang irisan kerucut. Jadi letak potongan irisan kerucut untuk membentuk persamaan itu seperti apa? Nah, itu akan kita pelajari pada materi hari ini. Oke, sebelum itu ibu akan menjelaskan terkait manfaat. Nah, manfaat mempelajari irisan kerucut itu ada banyak ya. Yang pertama itu untuk memperdalam pengetahuan geometri secara keseluruhan. Kemudian ada dapat dihubungkan dengan ilmu astronomi, untuk merancang desain proyek. Kemudian studi lanjut dalam matematika dan desain grafis serta animasi. Jadi materi irisan kerucut ini sangat penting ya bagi kalian yang mungkin nanti akan lanjut kuliah atau bekerja karena ini bisa diterapkan di segala bidang. Oke, untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menyatakan sifat-sifat geometri dari persamaan lingkaran, elips, dan persamaan garis buku. Oke, sekarang ibu minta salah satu anak untuk membantu ibu membacakan tujuan pembelajaran. Bisa Mbak Suti? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menentukan persamaan parabola, elips, dan hiperbola. Yang kedua menentukan unsur-unsur irisan kerucut. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang berhubungan dengan parabola, elips, dan hiperbola. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya di pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya ibu akan jelaskan dulu kegiatan pembelajaran kali itu kita akan menggunakan metode apa. Jadi kita menggunakan model pembelajaran snowball drawing. Nah, jadi nanti ibu akan membagi kalian jadi 3 kelompok. Nah, dari 3 kelompok itu kalian menentukan satu anggota sebagai ketua kelompok. Yang nantinya ketua kelompok itu akan bergabung ke depan meja ibu untuk ibu jelaskan terkait materi dan tugasnya. Nah, kemudian ketua kelompok itu akan kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan apa yang sudah ibu jelaskan. Kemudian ibu nanti kasih kalian lembar kerja yang itu berisi ada space pertanyaan dan jawaban yang nantinya kalian akan tuliskan pertanyaannya apa. Kemudian kertasnya itu kalian burung menjadi seperti bola salju yang nantinya kalian lempar ke kelompok yang kalian tuju. Nah, untuk kelompok yang
dapat itu kalian akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang besar. Nah di akhir perwakilan ketua kelompok atau dari ketiga kelompok itu kan ketuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari jawaban pertanyaan kelompok yang melempar. Kemudian penilaian yang dilakukan itu ada penilaian sikap, penilaian tertulis atau pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian proses pembelajaran. Baik, untuk materi bisa dibuka ya tadi di halaman 186. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok Sullivan, itu ada 7 anggota, kemudian ada kelompok Wazowski yang beranggotakan 7 juga, dan kelompok Rivers yang beranggotakan. Sekarang kalian bisa berkumpul mengelompok menjadi satu sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kalian lembarnya. Lembar yang sudah Ibu bagi itu kan ada kolom pertanyaan dan kolom jawaban. Nanti masing-masing kelompok menuliskan pertanyaan dan nantinya setelah itu kalian seperti ini jumlahkan kertasnya seperti ini. Nah nanti kan itu ada 2 ya kertasnya untuk satu kelompok. Nah untuk yang pertanyaan pertama dan misal dari kelompok Sullivan itu akan melemparkan ke kelompok Wazowski dan kelompok Rivers itu satu-satu. Dan itu berlaku untuk semuanya seperti itu ya. Paham? Oke, sekarang silakan mulai. Waktunya 10 menit ya. Oh iya, untuk tadi ya ketua kelompok bisa maju ke sini. Yang lainnya bisa belajar. Ayo yang ketua kelompoknya dari kelompok, ayo kelompok ini nah untuk kelompok Sullivan bisa melemparkan bola kertasnya ke kelompok Wazowski dan Rivers satu-satu yang sudah ya semuanya ya. Bentar tuh. Ya, kalau begitu kelompok Wazowski bisa melemparkan Ya, karena silakan. dua-duanya satu-satu ke kelompok.
Buka bukunya. Oh ya, Mbak Kira jangan banyak dibully. Iya. Nanti. Oke, perhatian. Sudah terjawab semua ya untuk pertanyaannya. Sudah, Bu. Oke, sekarang untuk masing-masing ketua kelompok bisa maju ke depan. Hasilnya. Ubi maju. Ayo, silakan. Ayo. Ayo, Roman. Dari nomor 1000 itu pertanyaannya elips yang berpuncak di titik 0, lebih kurang 6. Melalui hasilnya itu ya pangkat 2 per 36 plus 8x kuadrat per 81. Ya, jadi kelompok selektor mungkin seperti itu ya namanya. Ya, Bu. Hasilnya. Dari kelompok Mike, persamaan dari simbol parabola yaitu X plus Y sama dengan 1. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk kelompok Windows. Jawabannya adalah 4y plus 3x kurangi 16 sama dengan 0. Nah, kalau yang ini, oh ini harusnya 4 ya Mbak. Oh iya, tadi Ya, apa ya? iya. Oke, jadi tepuk tangan dulu. Oke, sekarang keluarkan buku catatan kalian dan sekarang kita kalian untuk merangkum materi yang sudah sampai dibuka bukunya ya. Oke, jadi irisan berikut itu ada 3. Yang pertama elips. Elips adalah letak dari semua titik dalam satu bidang yang memiliki jumlah jarak yang sama dari 2 titik tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada parabola. Parabola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu yang dinamakan titik fokus atau F dan titik tertentu yang dinamakan direktris atau D. Yang ketiga ada hiperbola. Hiperbola merupakan sebuah kurva yang dibentuk oleh perpotongan dua kerucut yang berlawanan dan bidang yang memotong setengah dari kerucut tersebut. Himpunan titik-titik yang berjarak antara dua titik tertentu pada bidang selalu sama. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, Bu.